Sebenarnya tujuan Ustadz itu hanya mau menggoyahkan iman kita. Namanya Ustadz itu tahu persis siapa Nabi Isa. Yang namanya Ustadz itu tahu persis siapalah jalan kebenaran. Yang namanya Ustadz, yang namanya pesantrenan, belajar tentang keagamaan di Islam, tahu persis siapa sebenarnya Nabi Isa. Yang disebut-sebut Yesus itu mereka sebenarnya tahu persis. Ya, puji nama Tuhan, syukur pada Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus sangat amat baik. Kita masih diberi kesempatan untuk bertemu di channel ini, channel Mateo Steva. Ya, sahabat Tuhan, pada kesempatan ini seperti cuplikan video yang sudah kita nonton, bahwa kesempatan ini kami akan membagikan sebuah kesaksian dari seorang muslimah yang kini murtad menjadi pengikut Kristus. Ia bongkar habis-habisan ajaran-ajaran muslim, di mana ia mengatakan bahwa para ustadz, semua ustadz itu tahu siapa Yesus sebenarnya, siapa Isa Al-Masih sebenarnya, namun mereka seakan-akan membuat tidak mengetahui apa yang mereka tahu. Nah, sahabat Tuhan, penasaran dengan cerita selengkap dari muslimah ini? Mari kita sama-sama tonton kesaksian berikut ini. Mira Rashid, saya asal Jember, kelahiran Jember, dibesarkan di Jember, dewasa di Arab, dan tua sampai sekarang ini di Jakarta. Ya, maksud saya sampai seusia saya sekarang, tua di Jakarta maksudnya. Izinkan saya untuk bersaksi di channel. Kesaksian saya memberkati teman-teman yang pernah mengalami seperti saya. Kiranya kesaksian saya bisa menguatkan teman-teman. Saya latar belakang Islam ya, sudah pasti. Kalau yang namanya Amirah itu emang udah nama-nama Islam. Saya latar belakang Islam yang tinggal di pedesaan, yang nggak ada non-muslim sama sekali, yang nggak ada mafi Islami abadan. Jadi maksudnya nggak ada Islam, mafi Nasrani abadan, yang artinya nggak ada Nasrani, nggak ada Kristen sama sekali. Lingkungan itu 100% Islam. 100% Islam, dan saya anak. Waktu itu di masa saya Islam, saya anak paling taat. Saya anak yang taat ya, bukan paling taat. Dari 5 bersaudara, saya anak yang keempat. Terus dari anak keempat itu kalau mau dibilang saya paling pintar ngaji, iya, saya pintar ngaji di saat itu. Dan saya rajin ngaji, saya pergi ke langgar ngaji, nggak peduli hujan, nggak peduli jalanan tuh becek, karena masa itu ya jalanan masih lumpur. Di tahun 80-an itu kan jalanan lumpur gitu ya. Hujan, gelap gulita itu saya lewati gitu, demi mengejar ilmu, demi mengejar ilmu agama, karena emang udah itu yang ditanamkan orang tua. Karena orang tua dulu itu sekalipun yang nggak bisa baca, nggak bisa ngaji, yang diinginkan untuk anak-anaknya itu bagaimana supaya anak itu pintar ngaji. Ya itu ya saya yang saya alami itu. Nah di saat itu saya pintar ngaji, sangat pintar ngaji ya saudara. Cuman apa yang saya pelajari dari Al-Quran itu, dari ngaji itu, saya hanya bisa ngaji tapi saya nggak bisa artinya. Nah dari 4 bersaudara, kalau kronologis kehidupan ya di masa kecil saya 5 bersaudara, 5 bersaudara, anak keempat. Kalau mau diceritakan mungkin di kesaksian sebelumnya saya emang nggak pernah menceritakan ya. Mungkin karena saking banyaknya gitu perjalanan hidup saya di masa kecil, di masa muda sampai dewasa sampai sekarang itu terlalu banyak gitu kehidupan saya yang penuh dengan lika-liku. Jadi saya 4 bersaudara itu kalau mau dibilang saya seperti anak dan seperti adik yang nggak diterima dalam keluarga. Saya seperti anak yang nggak diterima dalam keluarga. Tapi bagaimanapun kalau saya merasa seperti anak yang nggak diterima dalam keluarga, tapi itu bukan kesalahan orang tua sih sebenarnya, karena hanya ketidakmengertian orang tua. Dan kalau saya kalau saya ingat-ingat ya sekarang, kalau saya ingat-ingat kenapa terjadi di masa itu, di masa saya masih kecil itu, kenapa terjadi seperti saya ini anak yang ditolak, saya ini anak yang nggak diterima. Kalau dipikir-pikir sekarang mungkin ya karena inilah perjalanan hidup saya
yang mau jadi saya seperti sekarang, mungkin itu proses kehidupan. Karena kalau dipikir-pikir ya dari 5 bersaudara itu mereka ya pada asik-asik aja, pada sepertinya nggak ada masalah gitu ke dalam keluarga. Tapi saya dengan tumbuhnya saya di masa kecil itu, kalau mau dibilang ada kebahagiaan itu ya nggak ada kebahagiaan ya. Karena apa? Karena kadang orang tua itu saking keselnya terus sama saya, saking saya ini mungkin tidak menjadi berkat dalam keluarga menurut orang tua di masa itu, sampai saya itu buru-buru dikawinin gitu, harus buru-buru dikawinkan gitu, supaya apa? Supaya saya itu udah jangan, sepertinya ya kalau bahasa sekarang jangan menjadi, kalau bahasa anak sekarang mungkin biar jangan jadi beban lagi dalam keluarga gitu. Nah di masa saya waktu itu kelas 6 itu saya nggak tahu ya kenapa saya mesti disenengin laki-laki sih, masih kecil gitu, dilamar. Terus kelas 6 dilamar, terus ntar berapa saat ditolak sama orang tua dengan satu laki-laki, ditolak sama orang tua karena terlalu kecil. Ntar dilamar lagi yang kedua, terus akhirnya ditolak lagi karena masih biar sekolah dulu. Wah begitu mau masuk ke SMP dilamar lagi. Nah pas begitu lamaran yang ketiga ini baru saya diancem gitu, baru saya diancem kalau nggak diterima ya mau dibusukin kayak gitulah ceritanya. Akhirnya orang tua takut, ya akhirnya ya diterima. Dan di sisi lain emang orang tua itu sepertinya kalau orang di kampung itu pengennya pokoknya kalau udah 13 tahun ke atas sudah cepet kawin aja, udah nggak mikirin anak harus mengejar pendidikan atau apa, nggak ada gitu. Yang penting karena di dalam keluarga itu saya terlahir di pedesaan, di dusun, di sangat perkampungan sekali gitu. Jadi orang tua lebih memilih cepet-cepet kawin aja gitu. Apalagi kan emang nggak terlalu dinanti-nantikan gitu ya, nggak terlalu dinanti-nantikan, nggak terlalu dibanggakan lah saya di dalam keluarga itu. Makanya sehingga saya buru-buru dikawinkan gitu. Nah ini kronologi saya di masa anak-anak. Nah tapi di dalam cerita masalah ketaatan di dalam keislaman, saya memang taat gitu. Di dalam keislaman saya itu taat. Makanya saya nggak peduli nggak peduli hujan, nggak peduli jalanan becek nggak peduli. Ya saya jalan ngaji. Berangkat ngaji itu ya teman-teman bukan seperti yang seperti di Jakarta gitu, ngaji deket jaraknya, enggak. Saya jauh, pergi ke Langgar tuh jauh. Cuman anehnya gitu loh ya, ntar pulang jam 9 malam gitu ya, ngaji yang berangkat jam 5 pulang jam 9 malam, gelap gulita di tengah hutan yang nggak ada lampu, yang nggak ada apa. Kok saya pikir-pikir sekarang ya, apa yang saya cari? Tapi saya pikir lagi nggak ada yang nggak mungkin gitu ya. Mungkin karena ketaatan saya di masa kecil itu, yang saya belajar ilmu agama, ya mungkin ya inilah yang saya terjadi dengan yang sekarang gitu. Nah, ketaatan saya dan kepekaan dalam beragama itu ya emang saya bawa sampai sekarang. Makanya setelah saya benar mengenal Tuhan Yesus, ya saya emang benar-benar berapi-api gitu, begitu cintanya saya sama Tuhan Yesus. Walaupun dengan apapun yang terjadi, ya nggak mungkin yang tak akan saya jual kembali gitu. Aku tak akan menjual Tuhan Yesus. Nah, setelah saya menginjak dewasa, saya kembali lagi ke masalah kronologi saya di masa remaja. Menikahlah saya waktu itu. Pas saya menikah di waktu itu, ya perjalanan hidup saya ya nggak baik-baik aja gitu. Saya juga ya nggak tahu kenapa, tetap kalau saya imani sekarang, kalau saya ingat-ingat sekarang ya mungkin memang itu proses Tuhan sedang memproses saya gitu. Karena pas begitu saya menikah ya saya nggak baik-baik aja. Saya tetap seperti orang yang nggak diterima juga gitu. Seperti orang yang nggak diterima juga, seperti yang nggak jadi istri yang dibanggakan, nggak jadi menantu yang dibanggakan gitu. Setelah itu ya karena terlalu banyak masalah, suami tidak sesuai dengan yang diinginkan dari saya, yang harus saya menjadi istri yang taat, ya sholat sudah rajin, tapi sepertinya masih salah aja gitu, masih kurang taat. Karena di Islam itu, maaf ya buat
audien yang buat teman-teman yang tidak sepaham dengan saya, mungkin ada teman-teman yang Islam yang mendengarkan lantas tidak sepaham ajarannya dengan saya yang dulu, maaf. Karena di masa dulu kami menikah itu, kalau di Islam dulu yang kami ajarkan, emang waktu dengan guru ngaji itu waktu diajarkan di situ kan ngaji anak laki sama anak perempuan itu emang dipisah, tapi pas begitu diajarkan begitu istri itu emang harus patuh pada suami. Jadi surga itu ada di telapak kaki suami setelah perempuan menikah. Nah, bahkan orang tua sakit sekalipun, kalau tidak diizinkan suami nggak boleh melihat orang tua yang sakit itu, dan mati sekalipun tanpa seizin suami tidak boleh melihat tanpa seizin suami. Nah, itu yang kami pelajari dulu, itu yang kami dengar dulu ajaran-ajaran dari ustadz saya dulu. Nah, setelah sudah berlalunya pernikahan udah hancur gitu ya, udah berantakan. Akhirnya saya tinggal. Saya ninggalin begitu aja gitu ya. Saya ninggalin. Akhirnya saya pergi ke luar negeri, pergi ke Arab sana sampai sekian bertahun-tahun saya di luar sana. Setelah itu saya dipertemukan dengan laki-laki lagi ya. Saya dipertemukan dengan laki-laki. Waktu itu saya masih juga Islam, masih bagus Islam saya, tapi saya nggak tahu. Tapi bagaimanapun ini emang udah jalan Tuhan gitu. Emang ini udah proses hidup saya yang mau Tuhan tentukan dalam hidup saya. Akhirnya saya dipertemukan dengan laki-laki Kristen gitu. Dipertemukan dengan laki-laki Kristen, waktu itu ya saya ketemu dengan secara biasa. Nah, singkat cerita, saya jadilah dengan laki-laki Kristen ini dengan pacaran tidak lama, dalam jangka 1 tahun. Akhirnya saya juga mempelajari tentang kekristenan. Akhirnya saya juga ya dibaptis. Setelah saya dibaptis, saya menikah gitu ya dengan Kristen ini, dengan laki-laki Kristen ini. Nah, setelah saya masuk ke dalam keluarga ini, saya mengalami penolakan lagi gitu. Saya mengalami penolakan lagi. Tapi ya mungkin emang inilah jalan proses hidup saya. Saya mengalami penolakan lagi. Saya masuk ke dalam keluarga ini ya seperti biasalah ya, yang namanya janda gitu dapat perjaka ya nggak usah dibilang lah. Pasti tantangannya tuh banyak. Ya ada penolakan, hujatan, kebencian semua itu sudah tumpah gitu pada saya. Setelah itu saya juga mengalami penolakan yang dahsyat itu dalam kehidupan saya. Di masa kecilnya saya juga yang mengalami penolakan terus sampai saya menikah dengan dipersatukan Tuhan Yesus juga dalam pernikahan ini, mendapat orang Kristen dan saya juga menjadi Kristen. Penolakan itu semakin dahsyat itu. Bukan saya. Jadi makin kayaknya kok makin bertubi-tubi gitu, makin luar biasa lah penolakan itu. Akhirnya saya setelah menikah saya 1 tahun, saya berangkat lagi ke Arab untuk menenangkan pikiran. Jadi berangkat ke Arab itu sebenarnya saya ingin mencari jati diri gitu, sebenarnya apa sih yang terjadi dalam hidup saya, dan saya ini sebenarnya mau jadi apa sih gitu kan. Akhirnya tujuan saya mau cari jati diri ini, saya berangkat lagi ke Arab dan tujuan saya mau kembali lagi ke Islam. Karena menikah sama orang Kristen itu ya awalnya saya yang nggak tahu, mungkin itu karena pernikahan, tapi kalau saya flashback ya sekarang ya, kalau saya lihat perjalanan hidup saya yang sekarang, yang terjadi pada saya yang sekarang ya emang itu ya proses perjalanan hidup saya yang sudah Tuhan anugerahkan gitu ya. Akhirnya setelah saya berangkat lagi ke Arab yang tujuan saya mau kembali lagi ke Islam, saya bergumul di Arab itu sekitar 1,5 tahun saya bergumul. Saya luar biasa pergumulan saya, udah nggak tahu kemana saya arahnya. Akhirnya saya sholat gitu. Pas sudah saya nyampe ke Arab itu saya sholat. Tujuan saya sholat itu saya mau minta petunjuk gitu sama Tuhan. Saya mau minta petunjuk sama Allah. Ya Allah, berikan saya petunjuk. Kalau emang saya ini umatmu sebagai umat Islam, berilah saya hidayahmu, kata saya.
Tapi kalau emang saya mau mendapat hidayah untuk menerima Yesus, ya berikan saya petunjuk, seperti itu kan. Akhirnya saya sholat. Setelah saya sholat, saya sedang sholat, bukannya saya mendapat hidayah, ya mendapat hidayah dari Allah. Tapi malah saya sepertinya kayak ada yang melarang gitu. Pas saya sholat itu sepertinya ada yang melarang. Saya sepertinya nggak boleh sholat gitu, nggak boleh sholat. Nah setelah itu terus saya bergumul. Karena emang saya saat sholat itu emang ada pintu itu kok dibuka, ditutup, dibuka, ditutup, dibuka, ditutup. Ini apa? Kata saya. Akhirnya saya, wah apalah ini. Akhirnya saya berserah lagi ya Tuhan. Berserah lagi. Saya belum sepenuhnya menerima Yesus, tapi saya hanya katanya kalau Yesus itu Tuhan. Saya belum sepenuhnya menerima Yesus. Akhirnya saya bergumul, terus saya minta bukti gitu, minta bukti kalau emang Yesus itu Tuhan, minta bukti. Saya bergumul, ya Tuhan, Engkaulah yang milih saya, Engkaulah yang menjadi saya sekarang. Jangan jadikan saya orang yang hidup tanpa iman, ya Tuhan, kata saya. Kalau emang saya pilihan-Mu, kalau emang Engkau memilih saya sebagai pengikut-Mu, ya Tuhan, tunjukkan pada saya, kasihanilah saya. Hanya itu permintaan saya hanya minta kasihanilah saya gitu. Jangan jadilah saya orang yang menduakan iman, yang memiliki iman yang bimbang gitu. Nah saya bergumul terus, nggak tidur itu sepertinya ngegeletak aja tapi nggak tidur. Akhirnya datanglah bayangan gitu. Entah itu bayangan kata saya, entah itu siapa datang mengulurkan tangan. Emang tanpa bicara. Yang saya ingat itu hanya dia mengulurkan tangan aja di berbaju putih, baru saya serentak melek, serentak bangun, baru di situ saya tersadarkan, baru saya teringat apakah ini yang dimaksud Tuhan, apakah ini yang namanya Tuhan. Atau apakah ini malaikat, jadi saya masih bertanya-tanya antara ini Tuhan apa malaikat gitu. Nah akhirnya disitulah saya berdoa. Walaupun ya saya di situ sudah berdoa, seandainya saya sekarang gitu ya sudah benar-benar saya percaya Yesus seperti yang sekarang percaya Yesus Tuhan, mungkin saat itu saya langsung kesaksian gitu. Saat itu langsung kesaksian di gereja. Karena waktu itu saya masih belum begitu percaya di antara ini Tuhan apa malaikat, ini Tuhan apa malaikat. Nah, terus saya tetap bawa dalam doa. Setelah saya di Arab, setelah saya balik lagi ke Indonesia, saya cerita gitu ke suami, kalau saya punya mimpi itu. Terus kata suami, kamu itu sudah didatangi Tuhan Yesus, kamu itu harusnya kesaksian, itu kesaksian di mimbar. Nah, apa yang mau kesaksian? Kata saya mau ngomong apalah kesaksian. Orang yang ada ntar belepetan orang saya nggak begitu terlalu percaya gitu kan. Nah karena saya terlalu mungkin saya ini terlalu keras gitu untuk menerima Tuhan Yesus itu terlalu keras. Karena apa? Ya bagaimanapun kan kalau yang namanya di Islam itu kan sama sekali kan memang hanya fokus Allah itu Tuhan gitu, hanya fokus Allah Tuhan, nggak ada Tuhan selain Allah. Dan begitu saya mempelajari tentang kebenaran Tuhan Yesus itu hati saya selalu nolak gitu. Selalu berontak banget. Nah setelah saya pulang ke Indonesia gitu ya, setelah saya menceritakan ke suami, tapi saya tetap berontak gitu tentang kebenaran itu. Tapi saya tetap berusaha sama Tuhan itu, tetap saya minta, Tuhan jangan jadikan saya yang bimbang iman. Jangan jadikan saya yang bimbang. Walaupun saya sudah didatangin dalam mimpi, tetap saya berpikir, Tuhan jangan jadikan saya orang yang bimbang. Jangan jadikan orang saya yang bimbang. Karena apa? Yang ada di dalam pikiran saya itu, emang yang benar itu yang ada itu hanya Allah dan Nabi Muhammad. Terus, sepertinya kalau untuk percaya sama nabi yang disebut-sebut Tuhan gitu ya, rasanya mental banget. Kok rasanya nggak aneh banget gitu, kayaknya nggak mungkin banget. Padahal di hati dan di pikiran saya itu sudah berapi-api gitu, sudah berapi-api.
pengen mengenal lebih dalam lagi. Tapi ingat lagi ke doktrin, saya teringat di waktu di Islam diajarkan kalau Nabi Isa itu nggak pernah mati. Nabi Isa itu nggak disalib. Yang saya tahu ajaran Ustadz saya dulu, Nabi Isa itu tidak mati di saat Nabi Isa itu dikepung sama orang Yahudi. Ini yang saya dengar dulu waktu Islam. Di saat Nabi Isa itu dikepung sama orang Yahudi, Allah menurunkan seseorang dan menurunkan orang yang menyerupai Nabi Isa itu. Sehingga Nabi Isa itu tidak dikepung, tidak jadi disalib, tidak jadi dibunuh, karena Nabi Isa itu langsung dinaikkan ke surga bersama tubuhnya. Itu aja yang ada di pikiran saya. Begitu saya sudah berapi-api mau menguasai jalan kebenaran itu, mau menguasai untuk percaya Yesus, itu lagi yang terngiang-ngiang di telinga. Kalau Nabi Isa itu nggak pernah disalib. Nabi Isa itu diangkat ke surga langsung bersama tubuhnya, tidak pernah mengalami kematian. Itu aja. Nah, setelah itu terus saya berusaha untuk mencari kebenaran itu. Tapi saya mau cerita lagi di masa saya dulu di rumah, waktu saya satu rumah dengan mertua, waktu saya mengalami penolakan. Saya suami saya kan saudara, 6 bersaudara. Suami saya nomor 2 dari 6 bersaudara. Otomatis saya punya 4 ipar, ya. Punya 4 ipar, satu rumah bersama ipar dan mertua itu. Nah, di saat saya mau mempelajari tentang kebenaran itu, di saat saya mau meyakini tentang kekristenan, ya, dan mau meyakini tentang kekristenan, saya pengen menjadi pengen benar-benar gitu, pengen belajar, pengen mengikuti. Tapi ternyata di dalam rumah itu bukanlah memberi contoh yang baik gitu pada saya, bukan memberi contoh yang baik. Yang namanya udah satu rumah dengan ipar, ya udah ditolak keluarga gitu ya. Satu rumah dengan ipar ditolak keluarga, apalagi saya kan hanya masih mau belajar gitu menjadi pengikut Yesus gitu ya. Terus yang ada saya malah dibully gitu ya. Dibully. Contohnya ipar pulang dari gereja, bukannya dia mengucap salam gitu ya, memberi contoh yang baik sama orang yang baru belajar mengenal Tuhan Yesus, sama orang yang baru ingin belajar tentang kebenaran, bukannya memberi contoh. Malah pulang tiba-tiba marah-marah gitu, mencaci maki gitu. Terus saya berpikir begini, gimana lah orang Kristen ini kok seperti ini ajarannya, kata saya. Kok enggak menjadi teladan sama sekali. Terus kok enggak seperti di Islam, kata saya. Di Islam itu kan ya, kalau misalnya ada orang non-muslim gitu masuk Islam, kan keluarga Islam ini memberi contoh gitu yang baik, supaya dia itu merasakan kebanggaan dan kebahagiaan menjadi orang Islam. Lah ini saya malah enggak. Begitu saya mau berusaha menjadi orang Kristen yang benar-benar, malah dibully, malah memberi contoh yang nggak dapat kita pelajari gitu, yang nggak dapat kita ikutin gitu. Nah, akhirnya di situ saya juga udah menjadi goyah lagi. Jadi emang sama sekali itu di dalam keluarga ini emang malah yang ada itu tidak memberi contoh yang baik gitu pada saya gitu. Nah, setelah terus saya mempelajari pengen benar-benar mencari jalan kebenaran itu, karena mungkin saya juga dulunya terlalu taat di dalam Islam kali, mungkin saya dulunya karena juga terlalu benci sama orang Kristen atau gimana. Jadi pas begitu saya mau belajar, itunya banyak gitu, ujiannya tuh banyak. Ujian yang nggak diterima lah, ujian yang nggak mendapat teladan lah, ujiannya itu banyak sekali, luar biasa. Tapi pas begitu saya pelajari, begitu saya ingat-ingat sekarang ya, ternyata emang itu semua proses gitu, proses untuk proses bagaimana supaya saya ini benar-benar mencintai Yesus dengan sepenuh hati gitu. Nah, karena emang begitu
beginilah ya, mungkin kalau mau jadi orang yang benar gitu, emang prosesnya itu ya begitu ya, bertubi-tubi gitu ya. Prosesnya bertubi-tubi, luar biasa banget. Karena kalau saya pikir-pikir ya, sekarang ya kalau saya pikir-pikir, kenapa sih Tuhan Yesus ini kok dibenci banget gitu sama orang yang tidak mempercayai ya, termasuk dulu saya. Kenapa orang yang tidak percaya sama Tuhan Yesus ini kok dibenci banget? Kenapa orang banyak membenci Tuhan Yesus bagi orang yang nggak percaya? Nah, padahal emang apa salahnya ya? Tuhan Yesus itu begitu dibencinya sama umat-umat yang nggak percaya. Nah, padahal kan kok nggak masing-masing gitulah. Ini tarik ke diri saya dulu ya, tarik ke diri saya dulu waktu saya Islam. Kenapa sih? Kok saya kalau melihat orang Kristen itu kok yang ada benci gitu ya, benci. Terus kalau nyebut-nyebut nama Tuhan Yesus itu kok kayak kok nggak masuk akal banget. Pas saya pikir-pikir sekarang ya, kenapa Tuhan Yesus itu sangat dibenci banget? Karena ya emang itu yang membuat kita benci sebenarnya, yang membuat kita benci sama jalan kebenaran itu, ya emang itu petunjuk iblis. Karena emang iblis sangat tidak suka jika ada orang berusaha mau mempercayai Yesus sebagai Tuhan. Gitu. Nah, sama halnya dengan kehidupan saya yang dulu yang masuk ke dalam keluarga suami saya. Banyak sekali ujian. Begitu saya mau berusaha mencintai Yesus, begitu saya berusaha mau percaya kalau Yesus itu jalan kebenaran, ujiannya yang dari ipar lah, yang pulang dari gereja marah-marah lah, yang pulang dari gereja maki-maki lah, sampai saya merasa nggak punya teladan gitu. Nah, kalau dipikir-pikir sekarang, ya emang itu kerjaan iblis. Ya, tinggal bagaimana sayanya. Saya mau tetap berpegang teguh, apa saya mau goyah? Emang kerjaan iblis itu kan emang maunya mengoyak-ngoyakkan orang yang percaya, yang mencari jalan kebenaran. Gitu. Nah, saya juga berpikir lagi ya, kenapa saya pas begitu diundang untuk bersaksi, walaupun saya tidak begitu indah tidak begitu bisa memberi kata-kata yang indah, saya hanya memberanikan diri bersaksi ini untuk teman-teman yang pernah mengalami seperti saya, yang sangat membenci Tuhan Yesus. Saya kepengen teman-teman yang pernah membenci Tuhan Yesus, saya kepengen mendengar apa yang saya saksikan sekarang. Karena saya dulu juga orangnya saya juga dulu yang sangat membenci orang Kristen. Apalagi kalau ngelihat orang Kristen berdoa. Aduh, kata saya, apalah orang ini yang didoain kagak masuk akal banget. Rasanya saya kalau berjibir melihat orang Kristen berdoa, terus orang itu melihat gitu saya sedang berjibir, saya puas loh saudara. Ternyata kalau dipikir-pikir sekarang, dengan kepuasan saya waktu itu, sebenarnya itu pekerjaan iblis. Baru saya sadar. Makanya pas begitu saya menjadi saya yang sekarang, saya mau dihujat kayak apa, saya semakin puji Tuhan. Mau dibenci, saya haleluya, karena saya dulu juga orangnya. Jika ada orang yang menghujat saya, karena saya percaya Yesus, karena saya dari Islam, sok silahkan. Tidak akan tergoyah imanku. Aku semakin puji Tuhan. Jika semakin dibenci. Saya doakan orang yang membenci saya karena saya mempercayai Tuhan Yesus. Jika ada saudara yang mau membuang saya, seperti saya juga sekarang mengalami, ada saudara yang tidak mau mengakui saya karena saya percaya Yesus, karena adik saya yang bontot, karena dia pesantrenan, karena dia mungkin memiliki doktrin yang kuat, terus dia membenci saya, tidak pengen ketemu saya juga ya, puji Tuhan. Cuman bagaimanapun saya tetap mengasihi adik saya. Walaupun dia tidak mau menerima saya, tetap mengasihi saya. Saya tetap mengasihi dia karena apa? Karena dia sebenarnya tidak mengerti. Dia sebenarnya tidak mengerti apa yang saya rasakan, apa yang saya terima saat ini. Dia tidak mengerti kebahagiaan saya. Yang dia tahu, begitu saya masuk Kristen, hanya kafir. Nah, dengan kata kafir, begitu semakin banyak orang menghujat
dengan kata-kata kafir itu. Ya aku senyum aja. Bagaimana saya dulu di saat saya menghujat orang, puji Tuhan. Sekarang Tuhan comot, Tuhan Tuhan menguasai saya, dan saya juga berharap sepenuhnya Tuhan kuasa Roh Kudus jangan pernah lepas dari iman saya, dari hati dan pikiran saya. Sehingga saya tetap tabah dan kuat sekalipun badai menerpa saya, sekalipun saudara membuang saya, sekalipun saudara tidak mengakui saya. Jadi ini emang sudah menjadi konsekuensi saya. Tapi puji Tuhan, dari semua saudara saya yang tidak mau mengakui saya sih cuman satu orang gitu. Dan yang membuat saya semakin kuat lagi ya, semakin kuat lagi mempelajari dan mengakui Yesus sebagai Tuhan dan mencari jalan kebenaran itu yang membuat saya semakin kuat lagi. Ya, seperti celotehan ustadz-ustadz yang banyak, yang sangat membenci gitu loh. Itu yang membuat saya kuat, itu yang membuat saya semakin teguh. Jadi saya berpikir begini ya, kalau ada ustadz mengkafir-kafirkan, mengatakan di salib ada jin kafir, jika ada ustadz yang bicara seperti itu sebenarnya tujuan ustadz itu hanya mau menggoyahkan iman kita. Nah, disitulah yang membuat saya semakin teguh. Karena apa? Yang namanya ustadz itu tahu persis siapa Nabi Isa. Yang namanya ustadz itu tahu persis siapalah jalan kebenaran. Yang namanya ustadz, yang namanya pesantrenan, belajar tentang keagamaan di Islam, tahu persis siapa sebenarnya Nabi Isa. Yang disebut-sebut Yesus itu mereka sebenarnya tahu persis. Tahu persis. Nah, kenapa Yesus itu difitnah banget, dihujat, dicaci maki, sangat dibenci? Itu kenapa seperti itu dibenci? Karena apa? Karena mereka mau menggoyahkan iman kita supaya apa? Ya, sekarang begini ya. Iblis kan nggak suka melihat orang percaya Yesus sebagai Tuhan, Yesus sebagai juru selamat. Nah, saya berpikirnya begini malah, berarti ustadz itu dipakai iblis. Gitu aja. Ini pemahaman saya ya. Pemahaman saya. Makanya semakin dihujat, apapun tantangannya, saya semakin kuat, semakin tidak tergoyahkan. Semakin dihujat, saya semakin tidak tergoyahkan gitu. Karena semakin banyak orang yang membenci Tuhan Yesus, saya kok semakin cinta gitu loh ya. Kok saya semakin rindu gitu ya. Semakin saya renungkan Tuhan Yesus itu, semakin kerinduan saya pada Tuhan Yesus itu semakin berapi-api gitu ya. Semakin benar-benar gitu kalau Tuhan Yesus itu juru selamat, semakin benar-benar kalau Tuhan Yesus itu yang memegang kunci surga gitu. Makanya iblis sangat tidak suka begitu saya dulu masuk ke dalam keluarga suami saya, bukan karena alasan karena saya single parent gitu ya. Tapi emang itu pekerjaan iblis. Sebenarnya pekerjaan iblis supaya saya itu jangan menang, terus mengalami kekalahan gitu dalam iman. Itu kan tujuan iblis. Nah, kalau dipikir lagi ya, Tuhan, kalau yang saya alami ya, Tuhan memberkati orang yang dikucilkan. Tuhan mengangkat orang yang direndahkan. Tuhan mengasihi orang-orang miskin, ya termasuk saya gitu. Saya ini kan miskin iman gitu. Saya ini miskin pemikiran, miskin ilmu. Jadi nggak salah gitu kalau saya menjadi orang yang diberkati gitu. Arti saya diberkati itu dengan keyakinan saya yang semakin berapi-api, itu berkat. Gitu, karena bagi saya berkat itu bukanlah hanya dari materi ya. Semua orang pengen diberkati secara materi. Tapi bagi saya, berkat kerohanian, berkat kekekalan, berkat kepercayaan pada Tuhan Yesus itu sudah berkat yang luar biasa. Berkat yang nggak bisa dibayar, berkat yang nggak bisa dihargai, berkat yang nggak bisa dibeli. Nah, saya teringat pada kisah Yusuf ya.
teringat pada kisah Yusuf, karena saya memang rajin membaca Alkitab ya teman-teman. Saya mau mengajak teman-teman yang mendengarkan kesaksian saya, ayo kita rajin belajar Alkitab. Apalagi mungkin ketika ada murtadin yang sama-sama memiliki pengalaman seperti saya, mungkin pernah masa kecilnya dikucilkan, pernah kehidupannya selalu ditolak, di mana-mana ditolak, di mana-mana ditolak. Itu sebenarnya semua ada di Alkitab, saudara. Semua ada di Alkitab. Ayolah kita membaca. Ayo kita rajin baca Alkitab dari Kejadian, jangan pilih-pilih ayat, jangan asal buka, comot ayat ini, comot ayat ini. Pelajari benar-benar dari Kejadian sampai Wahyu. Saya kurang lebih 5 kali selesai baca Alkitab. Nah, kalau saya pelajari dari kisah Yusuf. Yusuf aja ya. Tuhan sudah menetapkan Yusuf loh. Tuhan itu sebenarnya sudah menetapkan Yusuf itu orang yang Tuhan pilih, yang sudah dijadikan umat yang terberkati. Tapi Tuhan menguji, tapi Tuhan masih kasih kesempatan untuk diuji sama saudara-saudaranya. Bahkan Yusuf sekalipun dibuang sama saudara-saudaranya karena apa? Karena saudara-saudaranya tuh iri melihat keadaan Yusuf yang suatu saat nanti bakal menjadi orang yang terberkati. Nah, sebenarnya saudara Yusuf itu membuang Yusuf bukan tanpa alasan. Itu sebenarnya karena Tuhan izinkan. Itu sebenarnya karena Tuhan proses. Karena Tuhan memproses perjalanan hidup Yusuf. Nah, Yusuf aja yang nabi yang Tuhan pilih masih diuji, apalagi kita. Gitu ya. Apalagi kita yang hanya murtadin kayak kita. Kalau saya dengarkan ya, semua murtadin tuh semua mengalami pembulian, yang dibully lah, yang diusir lah, yang mau dibunuh lah, yang apalah. Itu hal biasa, saudara. Kalau kita yang namanya sudah dipilih Tuhan Yesus, jangankan kita ya, jangankan kita. Tuhan Yesus saja nggak diterima di bumi karena pekerjaan iblis, karena emang itu proses kehidupan Tuhan Yesus yang mau memberi kehidupan yang kekal untuk kita. Nah, apalagi kita cuma debu, kita cuma sampah. Debu kita ini di mata Tuhan, tapi karena kita sudah menjadi umat pilihannya, jadilah kita umat yang dimuliakan Tuhan gitu. Makanya buat sekalian saya mengajak, sebenarnya kalau soal masalah baca Alkitab itu mungkin nggak diletakkan di dalam kesaksian ya, tapi mungkin ada di kesaksian lain gitu ya. Karena saya saking bangganya gitu ya, rajin baca Alkitab gitu. Karena saya mulai dari bukan siapa-siapa saya ini bukan siapa-siapa loh. Tapi saya merasa karena saya rajin baca Alkitab, saya merasa kayak berapi-api gitu iman saya. Rasanya bangga banget. Saya rasanya senang banget gitu ya. Senang, walaupun saya dulu pernah mengalami kayak dibuang gitu, kayak dibenci, kayak apa. Setelah saya baca semua di Alkitab, ternyata ada semua di Alkitab apa yang kita alami. Oh, ternyata mau percaya Tuhan Yesus itu ternyata kita yang mau menjadi umat pilihan, yang mau menjadi kemuliaan, yang mau dimuliakan Tuhan, kita emang harus mengalami hal-hal yang nggak kita inginkan. Contohnya yang dibenci, yang dicaci, yang nggak diterima, yang apa gitu. Terus tapi karena emang itulah ya kuasa Tuhan gitu yang bekerja dalam hidup kita, apalagi yang saya gitu. Sebenarnya banyak yang pengen diceritakan gitu, saudara. Karena terlalu banyak gitu hal-hal yang saya alami, rasa kehidupan pahit manisnya hidup saya di masa lalu itu banyak sebenarnya yang pengen saya ceritakan gitu. Tapi terkadang ya pas begitu bersaksi begini banyak juga yang lupa sih. Tapi kiranya kesaksian saya menjadi berkat ya buat teman-teman yang sepengalaman dengan saya, buat teman-teman yang pernah ngerasain hidupnya seperti saya, hidup dihina, hidup ditolak, hidup dibenci. Semoga teman-teman yang mendengarkan ini menjadi kuat gitu. Karena saya bisa kuat seperti sekarang ya karena saya banyak mendengarkan dari kesaksian teman-teman juga gitu. Makanya mungkin saya mau mengajakkan teman-teman kalau mau gitu ya, kalau boleh kan, terkadang kita ini kan umat Kristen, apalagi kita yang baru mengenal Yesus gitu ya,
terkadang kita kan masih bertanya-tanya tentang Tritunggal. Kok Tuhan ada 3? Kok bisa menyembah Tuhan yang hidup, Tuhan yang mati? Terus Tuhan apa bisa menyembah Roh Kudus? Itu kadang bertanya-tanya. Tapi kalau masih ada teman-teman yang bimbang, bukan promosi ya, yang bimbang tentang masalah Tritunggal, dengerin aja deh di YouTube Bambang Nursena, itu aja. Maaf, bukan promosi, tapi inilah yang saya alami. Karena sekuat-kuatnya iman, sepeka-pekanya kita percaya kepada Tuhan Yesus, terkadang kalau telinga masih dengar pertanyaan-pertanyaan yang jahil, pertanyaan-pertanyaan yang nyinyir, kadang emang kita suka ada keselnya juga sih. Tapi karena kita banyak belajar, jadi kita semakin kuat. Semoga kesaksian saya menguatkan teman-teman yang sepengalaman dengan saya, yang pernah mengalami hidupnya kayak saya, yang sama-sama baru mengenal kebenaran Tuhan Yesus gitu. Ya, puji nama Tuhan, demikianlah kesaksian yang sudah kita dengarkan bersama. Ternyata ya seperti itulah cerita atau kesaksian singkat yang sudah kita dengarkan dari saudara kita, bahwa memang banyak yang tahu juru selamat itu hanyalah Tuhan Yesus, namun mereka seakan-akan membuat seperti tidak mengetahuinya. Sehingga kita doakan biarkan Tuhan yang menangkap mereka satu persatu untuk menjadi pengikut Kristus. Karena akhir-akhir ini kita mengetahui bahwa semakin banyak yang membenci akan Tuhan Yesus, semakin banyak juga yang mau mengikuti akan juru selamat. Apa yang direncanakan manusia tidak akan sama seperti Tuhan Yesus. Hari ini kita berencana untuk membuat banyak orang memusuhi Tuhan, membenci Tuhan, dan juga menghina Tuhan. Tetapi ingat bahwa Tuhan itu berkuasa. Tuhan Yesus itu sangat berkuasa. Dialah Yesus, dialah Tuhan di atas segala Tuhan. Dia bisa mampu untuk mengubah yang tadinya ajaran yang menyesatkan orang-orang, akan membuatnya menjadi ajaran yang luar biasa, yang membuat banyak orang jauh atau punya kerinduan untuk mengenal Yesus, siapa Yesus itu sebenarnya, dan mengenal akan kebaikan Tuhan. Akhir-akhir ini juga kita menyadari bahwa banyak jiwa yang tidak rasa tenang dan merasa tidak damai, dikarenakan banyak ajaran-ajaran yang membuat mereka tidak betah atau tidak mereka memikirkan bahwa itu tidak masuk akalnya. Puji nama Tuhan, Roh Kudus masih ada dalam hati mereka. Ya sahabat Tuhan, mari kita saling mendoakan agar semakin jiwa yang banyak orang yang mau menyesatkan akan orang-orang yang mau mengenal akan Tuhan. Mari kita mendoakan mereka, biarkan Roh Kudus juga bekerja dalam kehidupan mereka agar mereka boleh sadar dan kembali ke jalan yang benar. Ya, sekian dan terima kasih. Jangan lupa dukung dan juga support channel ini dengan cara like, comment, subscribe, dan juga share ya. Serta bagikan kesaksian ini di grup-grup rohani agar banyak jiwa yang mau untuk menjadi pengikut Kristus. Ya sahabat Tuhan, demikianlah kesaksiannya. Sekian dan terima kasih. Salam, sampai jumpa di kesaksian-kesaksian berikutnya yang akan kami bagikan. Shalom, haleluya.